Di mana? Di hidung. Ya, sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Bidan Siti yang jaga pada sore hari ini. Ya. Ini saya akan memberikan KIE atau informasi mengenai penata laksanaan pertolongan pertama cedera pada anak. Ya. Jadi yang pertama adalah pengertian dulu. Ya. Pengertian pertolongan pertama yaitu perawatan yang diberikan secara langsung kepada orang yang terluka atau mempunyai penyakit yang secara tiba-tiba. Jadi pertolongan pertama ini itu biasanya tidak dilakukan di tempat perawatan medis, jadi bisa dilakukan di mana saja. Seperti itu nih Bu. Adik mau di sini atau mainan dulu? Di sini, ya. Sambil mendengarkan Bu Bidan ya. Pinter. Jadi jenis-jenis cedera itu ada beberapa macam ya Bu. Yang pertama adalah karena kecelakaan, kemudian tersedak, kemudian kemasukan benda asing ke dalam hidung seperti didik tadi ya, kemasukan biji tadi ya. Kemudian kemasukan benda di telinga, luka bakar seperti itu. Kemudian apabila terjadi kecelakaan, jika nanti setelah kecelakaan ada memar, nah itu selanjutnya perawatan pertamanya adalah dengan dikompres air dingin atau air es. Nah, itu gunanya agar tidak lebam gitu ya. Kemudian kalau untuk nyerinya bisa dengan menggunakan obat-obatan pengurang nyeri gitu. Kemudian jika memarnya semakin parah di bagian kepala atau yang rawan kayak gitu, sebaiknya dibawa ke rumah sakit. Kemudian jika ada luka, maka lukanya itu dibersihkan dulu dibersihkan darahnya, bisa dengan menggunakan cairan steril ya. Kemudian kalau untuk menghentikan perdarahannya dengan menggunakan kasa yang ditempelkan di luka, kemudian akan ditekan, jadi nanti perdarahannya akan berhenti begitu ya. Kemudian jika terjadi patah tulang misalnya di sini, nah itu diperiksa dulu area yang patah tulang, kemudian dilakukan diperban diperban setiap luka yang terbuka, kemudian segera cari pertolongan medis, dibawa ke rumah sakit. Sampai di sini jelas? Jelas. Lanjutkan ya. Selanjutnya apabila tersedak misalnya, kemudian dengan cara posisi anaknya ibu diletakkan pada posisi tengkorak ya, anaknya diposisikan tengkorak, kemudian dipukul dengan menggunakan tumit dari telapak tangan ya. Itu sebanyak 5 kali di bagian belakang itu, jadi tengkurakan seperti itu. Atau apabila tidak bisa seperti itu dengan cara dibalikkan ke belakang dan lingkarkan kedua tangan mengelilingi anak. Jadi misalnya anaknya di depan, kemudian kita akan di belakangnya, nah, seperti ini posisinya tangannya, kemudian kita hentakkan seperti itu sebanyak 5 kali Kemudian diperiksa apakah masih ada benda asing di mulut yang bisa dikeluarkan atau tidak. Apabila masih ada atau tidak bisa dikeluarkan, maka dibawa ke rumah sakit. Mau mainan? Iya, mainan. Kemudian apabila kemasukan benda asing di hidung, segera dikeluarkan dengan menggunakan benda tumpul ya, Tapi apabila tidak bisa keluar, segera dibawa ke rumah sakit. Itu, Kemudian apabila kemasukan benda asing di telinga, itu misalnya benda asingnya berukuran kecil, maka dimiringkan. Misalnya kemasukannya sini, ya. Ini kemasukan benda asing dimiringkan gini, kemudian ditepuk-tepuk bagian yang satunya, telinga satunya. Kemudian apabila kemasukan serangga, misalnya semut atau apa gitu, itu dikasih minyak zaitun, ditetesin minyak zaitun, biar serangganya mati, jadi nanti tidak menggigit di dalam telinga, itu ya Bu ya. Terus apabila kemasukan biji-bijian, maka dikeluarkan dengan menggunakan korek kuping bisa, tapi apabila tidak bisa keluar ya tetap dibawa ke rumah sakit. Pas kemasukan biji-bijian jangan menggunakan air atau minyak ya, karena kan nanti justru tidak bisa keluar seperti itu. Kemudian apabila kena luka bakar, pernah nggak kesiram air panas? Enggak. Ya jadi kalau misalnya kesiram air panas kena luka bakar, nah itu segera dialiri air, ya dialiri air kurang lebih sekitar 10 menit
Kemudian apabila tidak ada air, maka dengan menggunakan kasa yang lembab ditempelkan ke area yang kena luka bakar. Ya, ditutup semua. Oke. Kemudian untuk meredakan rasa sakitnya bisa menggunakan lidah buaya seperti itu. Tapi nanti apabila lukanya kok besar, nah segera dibawa ke rumah sakit. Oke. Dengan demikian sudah saya jelaskan semua tadi ya untuk penanganan cedera pada anak. Ada yang tanyakan? Sudah jelas? Oke, semoga bermanfaat ya Bu ya. Terima kasih.